Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik di dalam beternak kambing ya, khususnya kepada sahabat-sahabat yang baru akan mulai beternak kambing. Nah, untuk sahabat-sahabat yang akan mulai beternak kambing, maka perlu diperhatikan bahwa kesuksesan kita di dalam beternak kambing itu ditentukan ya, salah satunya ditentukan dari sistem yang akan kita jalankan, akan kita lakukan di dalam beternak kambing. Nah, karena di dalam beternak kambing itu banyak sekali macam ragamnya, banyak sekali sistemnya, maka keberhasilan kita di dalam beternak kambing itu tidak lepas dari apa yang akan kita usahakan, kita lakukan di dalam beternak kambing. Nah, salah satu di antaranya nanti akan kita sampaikan satu persatu ya, sistem beternak kambing. Nah, dalam beternak kambing itu yang pertama adalah sistem breeding ya, sistem breeding atau pengembangbiakan atau penangkaran. Nah, dalam sistem breeding penangkaran itu sahabat-sahabat yang pertama yang harus diperhatikan adalah bibitan dulu, calon indukan maupun calon pemaceknya, pejantannya, itu harus diperhatikan. Setidak-tidaknya kita pilih indukan, calon indukan yang bagus ya, sesuai dengan kondisi di tempat sahabat-sahabat. Yang paling laku itu jenis kambing apa, yang paling banyak diminati masyarakat itu apa, dan seterusnya. Kemudian pejantannya, nah kalau bisa pilih pejantan yang super ya, yang paling bagus, disesuaikan dengan budgetnya. Nah, misalnya seperti di tempat kita ini, kita punya pacek ini PE ras Senduro yang seluruh badannya itu berwarna putih ya, seperti ini. Ini Senduro yang pakai tanduk, ini yang bertanduk, artinya Senduro yang ada tanduknya, karena Senduro itu ada dua, Senduro yang bertanduk dan Senduro yang dugul. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau pejantan Senduro seperti ini digunakan sebagai pemacak, ini nanti akan hasilnya akan bagus guys.
Kalau mau disilangkan dengan etawa, misalnya etawa Kali Geseng, atau disilangkan dengan Jawa Randu, atau dengan sama-sama Senduro betina, nanti juga akhirnya akan bagus seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Ini contoh anak-anakan dari hasil breeding kita. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini hasil breedingan kita ini. Ini sudah lepas sapeh ini. Hampir sapeh ini. Lepas sapeh. Nah, di sebelah sana juga ada. Nah, cuma yang perlu dipahami sahabat-sahabat semuanya, bahwa untuk ternak kambing sistem breeding ini durasi waktunya itu agak lama ya, guys ya. Agak lama. Jadi butuh waktu lah. Butuh waktu. Setidak-tidaknya kita butuh ya 30 bulan lah, 30 bulan atau 2 tahun setengah itu untuk 3 siklus ya, 3 siklus, artinya 3 kali beranak ya. Indukan kita ini di kandang itu kalau normal itu mengalami 3 kali kebuntingan, 3 kali beranak, dengan pemahaman pengertian bahwa masa bunting dan menyusui itu kita ambil waktu katakanlah 8 bulan, kemudian persiapan untuk dikawinkan 2 bulan, sehingga sampai dengan lepas sapeh itu dari bunting itu butuh waktu bunting 5 bulan, lahir, kemudian menyusui antara 3 sampai 4 bulan, kemudian 1 bulan berikutnya persiapan untuk dikawinkan lagi, sehingga butuh waktu 10 bulan. Itu siklus yang pertama. Kalau 2 siklus berarti butuh waktu 20 bulan. Kalau 3 siklus berarti butuh waktu 30 bulan. Nah, dengan 3 siklus seperti itu, maka anakan yang pertama tadi, yang siklus pertama itu sudah siap untuk punya anak ya, sudah jadi indukan. Nah, bahkan ada yang sudah punya anak. Nah, itu minimal seperti itu, sehingga nanti anaknya yang siklus pertama itu bisa kita jual ya untuk keperluan yang kita butuhkan, atau bisa jadi digunakan untuk pengembangan, untuk menambah jumlah populasi. Atau kalau tidak, ya paling tidak kita butuh waktu 10 bulan. Kalau misalnya siklus pertama tadi dari anak yang pertama bunting 5 bulan, kemudian melahirkan, menyusui 3 bulan, kemudian persiapan sapeh 2 bulan, sehingga umur 5 bulan sudah betul-betul kita sapeh. Nah, anaknya itu bisa kita jual ya, kita jual untuk kebutuhan operasional misalnya. Nah, itu kalau kita beternaknya sistem breeding. Jadi minimal butuh waktu 10 bulan ya, 10 bulan minimal, karena maksudnya waktu 10 bulan itu indukannya sudah bisa kita kawinkan lagi, sementara anak-anaknya contohnya itu sudah umur 5 bulan sudah mandiri ya, sudah lepas sapeh, dan itu sudah laku untuk dijual ya. Kalau jantan itu umur 5 bulan itu bisa mencapai harga 1 jutaan lebih ya, guys ya. Bisa 1,3, 1,4, bisa 1,5, tergantung kondisi kambingnya dan jenisnya. Nah, kalau betina ya mungkin kurang dari itu. Itu kalau sistem breeding. Tapi beda dengan sistem fattening atau penggemukan. Ya, ini kita sepilkan 2 sistem aja dulu ya, guys, breeding dan fattening. Nah, kalau sistem fattening, penggemukan, itu durasi waktunya tidak terlalu lama, guys ya. Tergantung kepada kondisi di kandang kita dan lingkungan kita. Kalau sahabat-sahabat itu di lingkungan yang terbiasa banyak peternak, itu peternak kambing misalnya seperti itu biasanya di komunitas itu sudah paham ya dengan sistem penggemukan, dan umumnya sistem penggemukan ini tidak terlalu lama, paling banter paling lama itu 6 bulan ya, umumnya 6 bulan ya. Kalau yang sudah terbiasa melakukan penggemukan itu
bahkan ada yang berani cukup 3 bulan saja. Tapi kalau di kandang kita ini rata-rata di atas 3 bulan guys ya, di atas 3 bulan ya, 6 bulan lah ya, amannya itu 6 bulan. 6 bulan kita misalnya belum punya bibitan, nah kita adakan bibitan jantan yang umurnya itu sudah di atas 1 tahun ya, sudah di atas 1 tahun. Syukur-syukur kalau sudah poel 1 lah ya, umur 1 bulan lebih itu biasanya sudah poel 1. Nah, sehingga ketika kambing kita itu sudah poel 1 itu sudah aman guys. Artinya kalau di tempat kita di Blora ini ukuran standar untuk dijadikan sebagai binatang untuk korban ataupun akikah itu standarnya itu poel. Jadi tidak umur ya, kan kita tidak tahu umurnya berapa, kan kita tidak tahu kelahirannya seperti di mana, kapan, dan tidak tahu, kecuali kalau dari hasil breedingan sendiri ya. Kalau beli kan nggak tahu lah, standarnya itu poel, tanda bahwa kambing itu sudah muksinah, artinya sudah layak untuk dijadikan korban, itu umumnya ditandai dengan gigi yang tanggal 1 ya, atau poel 1. Poel 1 itu berarti menandakan bahwa kambing itu sudah berusia 1 tahun lebih ya, sudah berusia 1 tahun lebih, berarti sudah dewasa. Kalau sudah poel sepasang itu umurnya itu sudah 18 bulan ke atas sampai 2 tahun, itu sudah poel sepasang, berarti sudah memenuhi syarat selain syarat-syarat yang lain, artinya tidak cacat, tidak sanglir, tidak pincang, tidak buta, tidak sobek telinganya, tidak patah tanduknya, dan seterusnya ya. Itu syarat-syaratnya. Sehingga ketika kambing itu sudah poel 1, kemudian kita pelihara 6 bulan menjelang hari raya korban itu, nah kita tinggal memprosesnya, melakukan penggemukan ya, penggemukan. Kita maksimalkan pakannya dengan berbagai macam pakan yang bagus, nutrisi yang bagus, sehingga ketika waktu 6 bulan itu waktunya hari raya korban, kondisi kambing kita sudah sangat prima, sudah gemuk ya, sudah besar, dan tentunya sangat bagus lah. Nah, itu yang sangat disenangi oleh konsumen tentunya ya. Nah, itu tip kita di dalam beternak kambing, sehingga kesuksesan kita di dalam beternak kambing itu salah satunya ditentukan ya dari sistem yang akan kita jalankan ya, apakah sistem breeding atau sistem fattening ya, karena di luar ini sistem 2 ini masih ada lagi ya, ada sistem untuk milking, untuk diambil susunya, diperah, kemudian ada yang dengan sistem untuk seni ya, kemudian untuk edukasi dan sebagainya, ada yang untuk hiburan dan sebagainya ya, macam-macam lah ya. Maka tentukan dulu apa yang akan kita lakukan, apakah breeding atau fattening atau dua-duanya. Nah, penentuan sistem ini sangat menentukan keberhasilan kita di dalam beternak kambing. Demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya di dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih. Nah,